Kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kami mau memuji dan menyembah, katakan bersama-sama. Lihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Angkat suara, katakan nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Yesus, nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Pada yang dikasihi, yang menyaksikan streaming atau malam hari, yang setiap kita dilawan oleh hadirat Roh Kudus, pemilihan hati yang kudus. Sucikan setiap hati pikiran kami, sucikan setiap hati dan pikiran kami, Roh Kudus, supaya kami benar memuji dan menyembah-Mu. Dalam streaming ada di ministry, masuk di tahun 2023 ini Tuhan, kami pasti mengalami terobosan yang dahsyat. Kami pasti akan mengalami pemulihan dalam hati dan seluruh kemenangan bagi Tuhan kami.
Allah hidup, Allah hidup, Allah hidup, Allah hidup. Yesus hidup, Yesus hidup. Dia menjamah setiap hati yang gelisah. Dia menjamah setiap hati yang gelisah. Kurang menjamah belas satu. Saya koordinasi daripada apa yang di situ. Ada hambamu, ada perisai iman, ada pengharapan dalam Kristus, ada urapan yang berlandakan dalam Roh Kudus Tuhan, mengalir dalam hidupnya. Setiap kekuatan yang dia terapkan Tuhan berasal daripada Roh Kudus Tuhan. Menjaga jiwa-jiwa yang haus, menjaga jiwa-jiwa yang hancur, menjaga jiwa-jiwa yang teguh hati untuk mengalami sukacita, kemenangan, kebahagiaan dan damai sejahtera dalam hidup. Kawan-kawan nama Yesus, kawan nama Yesus, terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus bermanis, kami membuka hati-hatimu. Tuntun dan sertai ibadah streaming melalui Roh Kudus. Jamah hati kami, jamah pikiran kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Layak di nama pasti, oh bersinar awasi. Dengan darah
Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama Bapak Ibu. Masuk Tuhan. Bersama-sama satu ku menyembahmu, ku sembahmu, rasakan hadiratmu. Ku menyembahmu, ku sekali lagi sembah Yesus, sembah Yesus, dimuliakan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihidupkan oleh darah Yesus. Mari Roh Kudus Kau menjangkau mereka Tuhan. Kau menjangkau jiwa-jiwa yang melihat streaming adanya malam ini Tuhan. Kami tidak peduli mereka ada di mobil, kami tidak peduli mereka ada di ruangan, kami tidak peduli mereka ada di gereja, kami tidak peduli mereka ada di rumah. Tapi yang kami pedulikan, Yesus menjamah hidup mereka. Yesus merawat mereka. Yesus memulihkan keadaan keluarga mereka. Malam ini Tuhan, nyatakan Tuhan, kuasa urapan-Mu atas setiap kami jiwa-jiwa yang haus, yang rindu kepadamu Bapa. Kami temukan Tuhan, penyelamat yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa Tuhan, mereka yang putus asa, mereka yang menyerah, mereka yang mulai mundur Tuhan, kembalikan mereka
revival. Engkau boleh mengalami revival itu. Biarlah setiap pribadi kami, Bapa, yang mau berubah dalam hidup ini. Kami tahu, Bapa, ada banyak bencana terjadi, musibah di mana-mana. Kami tahu, Bapa, kedatangan itu tidak lama lagi, Yesus. Tapi malam hari ini, bukti yang nyata bahwa Engkau tetap masih mencintai kami dan mengasihi kami. Engkau mengizinkan kami untuk kami tetap beribadah secara streaming, Tuhan. Bukti bahwa Allah yang kami sembah itu, Engkau mencintai setiap kami, Bapa. Engkau mencintai setiap hati yang remuk. Engkau mencintai setiap hati yang pas saat ini, Tuhan, lemah, yang sudah berkata sudah tidak mampu, tapi Engkau mencari mereka. Biar mereka kembali kepada Yesus. Saat ini mereka yang terpuruk akan keadaan, mereka yang terpuruk, mungkin mereka yang sudah merasa banyak tekanan hidup, bahkan penderitaan silih berganti datang. Kami rindu ada pemulihan dalam setiap hati dan jiwa kami. Kami tidak tahu, Bapa, siapa saja yang melihat dan menyaksikan streaming Adonai malam ini. Tapi yang kami tahu, Tuhan Yesus mencintai mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka, sehingga ada pemulihan, ada jalan keluar, ada kemenangan yang akan mereka terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita para kasih Engkau juga melawat saudari kami ke Tuhan malam ini. Dia mengalami pergumulan dalam hidupnya, tetapi dia tidak putus asa. Dia terus mencari Tuhan. Dia terus berharap kepada Tuhan. Karena pertolongan bukan datang kepada manusia, tetapi pertolongan lewat Roh Kudus-Mu ya Bapa yang sudah diutus ke dalam dunia ini. Roh Kudus belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Biarlah setiap hati kami boleh berkata, Yesus baik, dan amat baik, sungguh baik. Kami terima urapan daripada Roh Kudus itu dalam setiap ibadah, dalam setiap persekutuan. Kau ada malam ini.
yang sakit. Engkau menyucikan hidup kami Tuhan. Engkau menghapuskan segala kecewa dalam hidup kami, sehingga kami boleh menerima sukacita yang dari surga turun dalam kehidupan pribadi kami malam ini. Turun Roh Kudus dan menjamah hati lebih lagi Roh Kudus.
mendengar berita tadi jam berapa ya? 13 atau jam 14 gunung meletus. Gunung apa namanya? Bukan. Yang ada di Malang, Magelang. Gunung apa saya lupa, gitu kan? Itu meletus. Tapi kita tahu, mau debu mau sepanas apapun, memang hari ini saya rasa memang panas. Tidak biasanya. Karena apa? Oh, Gunung Merapi meletus. Ya, bayangkan, baru gunung aja meletus, belum bencana dunia. Bagaimana kalau ini dunia kiamat? Nah, ini kita yang nggak tahu, ya. Makanya kadang kita melihat ada apa nih Tuhan? Kok sampai panasnya kencang sekali, tidak seperti biasanya. Makanya firman Tuhan malam hari ini tentang apa? Hati Tuhan yang terungkap. Nah, ini agak gampang kan? Bagaimana hati Tuhan itu terungkap di atas setiap anak-anak Tuhan. Contoh hal yang sepele, ya. Kemarin saya ditelepon, diajak jamu makan siang. Ditelepon pasti ada alasannya, bukan orang sembarangan kalau ngajak saya makan siang dengan alasan apa? Ada makanan banyak, menu spesial, kesukaan. Tapi saya nangkep. Tapi saya gak curiga. Karena banyak tamu-tamu saya menjebak saya, ini mau datang apa enggak. Tapi dengan sikap saya apa adanya, saya datang. Ternyata di situ baru dia bilang, saya mengundang hamba Tuhan. Disebut namanya, saya kaget. Wow, itu kan terkenal. Pelayanan di Indonesia udah 40 tahun. Hamba Tuhan ini bicara tentang hati Tuhan. Nah, ini yang saya suka. Bahkan hamba Tuhan ini bilang begini, gampang sekali setiap orang bilang Tuhan bicara atau Tuhan menyatakan sesuatunya tanpa ada sesuatu penyeleksian. Saya dengerin percakapan, saya dengerin sharing Alkitab yang dibagi oleh hamba Tuhan ini. Saya bilang ya benar juga ya. Tuhan itu tidak gampang menyatakan isi hatinya. Dan Tuhan itu tidak bisa dilihat wajahnya. Yang saya suka adalah bagaimana di rumah yang saya datangi itu ada gambar Tuhan Yesus, ya kan? Ada gambar salib, ya kan? Masih ada bentuk Tuhan Yesusnya. Diutarakan. Cuma dia bilang begini, memang kita mengerti bagaimana wajahnya Tuhan Yesus. Saya bilang benar juga sih, ya ngerti ya. Nah, kalau orang Amerika gambarnya Tuhan Yesus seperti ini, Indonesia gambar Tuhan Yesus seperti ini. Semua memakai wajah-wajah yang berbeda. Kita tidak bisa, gitu, bisa tahu mengungkapkan tentang hati Tuhan. Cuma yang kita mau tahu bagaimana kita belajar mengerti semuanya, ya, tentang bagaimana kita mengerti hati Tuhan. Yang saya tahu adalah tentang hati Tuhan. Kita ini adalah dibawa sebagai penyembah di akhir zaman, ya. Yang menyembah bukan berdasarkan satu hal pikiran atau satu hal keinginan, tetapi ada satu hal dorongan. Nah, tadi pagi streaming dari Bu Gembala Sidoarjo, dia bicara tentang apa? Gaya hidup seorang pemuji dan penyembah. Itu Gembala dibukakan lagi berapa tahun yang lalu, diundang saya khotbah ke Semarang. Tiba-tiba vertigonya kumat, tapi namanya sudah pelayanan, ya. Ibu Gembala ini dia tetap melangkah, didampingi dengan jemaatnya. Ternyata tumpah di bandara, dikasih obat, ternyata tidak tumpah. Waktu mendarat di kota Semarang, saya bilang, kok pucat ya wajah Bunda ya, tak biasa. Nah, dengan cara yang bagaimanapun mau bergerak kiri kanan itu tidak gampang. Cuman dia bilang begini yang saya suka, saya melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen di dalam jadwal pelayanan. Bu Gembala punya sistem seperti itu, saya pun juga sama. Ya, bagaimana di bulan 11, saya lupa kalau saya punya jadwal khotbah di Zoom, dan saya lupa berbarengan waktu saya mau operasi angkat kandungan. Itu orang yang di Zoom enak sekali mendengar apa pesan Tuhan, ya loh, dan apa yang dibagikan di sharing itu, walaupun dia udah tahu posisi saya dalam hal kesakitan. Tapi bagaimana kita melihat Tuhan Yesus waktu dia mengalami kesakitan, mengalami penderitaan,
Cuman dia bilang apa? Bapakku, Bapakku. Nah, di dalam hal kesakitan kita bisa nggak bicara, Tuhanku, Tuhanku, Engkau besar, Engkau dahsyat. Itulah yang dikatakan apa? Kita mengerti akan isi hati Tuhan. Di dalam kita menyatakan bagaimana Tuhan jaya dalam setiap perkataan. Makanya saya juga punya hidup, selalu punya musik 24 jam, tidak saya pernah matikan. Nah, ibu ini juga kaget, saya tanya, Bunda, mau enggak? Ini kalau lagi gak enak badan, saya matikan MP3 musik. Karena apa? Saya mau kehidupan saya ini punya atmosfer surga turun. Nah, katanya sih orang bilang kalau atmosfer surga turun, ini kita nggak bisa rasakan. Yang ada kita mati, itu terserah orang punya keyakinan, ya, pemikiran. Nah, tadi juga ada, saya dengar berita, ya, bagaimana tentang cyber. Saya tidak mau bicara tentang cyber atau gimana pun. Ya, saya mau bicarakan bagaimana hati Tuhan aja deh. Karena kalau kita mau lihat perkembangan dunia semakin hari semakin dahsyat. Cuman saya teringat pesan Pak Petrus Agung sebelum waktu dipanggil Tuhan, tahun atau berapa tahun yang lalu, ya. Ada orang yang memegang satu tombol dunia ini. Karena apa? Dunia ini baik yang ada di bawah maupun yang di laut, sudah ada satu program yang tinggal dunia tinggal tekan tombol aja dunia itu sudah hancur. Makanya tadi disinggung juga tentang apa? COVID. Gitu? Bagaimana COVID ini dibuat oleh rancangan manusia? Iya, saya tahu. Kenapa? Manusia semakin serakah. Ya, karena apa? Manusia tidak mau mengerti tentang hatinya Tuhan dan tidak mau punya satu hal keintiman di dalam Tuhan. Makanya di sini dikatakan apa? Supaya kita beroleh anugerah Tuhan, kita harus mengenali isi hati Tuhan yang terbesar dan yang paling utama dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini tentang isi hati Tuhan, kita dapat lihat di Yesaya 6 ayat 1 dan ke-8. Bagaimana berikutnya berbicara tentang Nabi Yesaya yang memperoleh panggilan ilahi dari Tuhan. Ada panggilan Tuhan, gitu. Atas apa? Negeri ini. Atas apa? Hidup kita. Atas apa? Kota kita. Bagaimana kita memperoleh, mendapatkan panggilan yang daripada Tuhan? Kita ini mau lari atau mau diam di tempat? Bagaimana waktu Daniel disuruh Tuhan, ya, suruh pergi, Daniel nggak mau. Dia tetap tenang dan santai. Akhirnya apa? Hal sepele, masuk ke dalam perut ikan. Nah, kalau mau dilihat di Yesaya 6 ayat 1 dan kedua, firman Tuhan katakan begini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang. Bagaimana kita melihat bahwa Raja Uzia sebelum melihat dipanggil Tuhan, dia melihat ada penglihatan bahwa Tuhan duduk di tahta yang maha tinggi. Nah, makanya di sini juga dikatakan apa? Dia melihat ada berdiri, ya kan, serafim. Ini khususnya untuk para pendoa, ya. Bagaimana 6 sayap bicara kita duduk, apa ya? Bersimpu apa lutut ya? Berlutut. Nah, makanya kemarin hamba Tuhan bilang begini. Kalau orang yang suka 6-8 jam berlutut di hadapan Tuhan, dengkulnya ketahuan. Dengkulnya kelihatan katanya keras atau berlebih hitam. Nah, makanya kelihatan kok seorang pendoa tidak, dari tumit kakinya juga kelihatan hitam dan kapalan, bahasa Indonesianya, ya. Bagaimana di sini dikatakan apa? 2 sayap dipakai untuk menutup mukanya, yaitu tadi dengan cara berlutut. 2 sayap dipakai untuk apa? Menutupi kakinya. 2 sayap dipakai untuk apa? Melayang, mengebaskan spirit pujian dan penyembahan. Gaya hidup berlutut itu yang gak mudah. Coba kita berlutut di atas bukit, bisa nggak? Gak akan bisa. Tapi berlutut di atas
Kasur, paling enak ya. Cuman Hamba Tuhan ini bilang begini, kalau menghadap ke Tuhan, paling sopan itu berlutut. Saya udah saking besarnya badan gimana mau berlutut. Karena saya kalau menyembah Tuhan sambil tiduran, karena saya tidak bisa terlalu tengkuk dan tidak bisa jabat, saya cuma angkat pujian dan penyembahan. Cuma saya punya prinsip gini, Tuhan mengerti lah. Ya, kita angkat pujian, mau di tempat tidur, mau di kamar mandi, mau di jalanan, Tuhan tahu isi hati kita. Nah, bagaimana isi hati Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan ingin menyatakan serta memperlihatkan kemuliaannya yang ditandai dengan kekudusannya untuk dinikmati dalam penyembahan oleh seluruh umatnya. Ya, isi hati Tuhan dinyatakan di atas orang yang membawakan pujian dan penyembahan. Contoh, kita tahu kalau orang ini punya satu hal keintiman Tuhan. Karena apa? Dalam memainkan alat musiknya, dalam dia menaikkan pujian dan penyembahan, ada yang sesuatu itu berbeda. Kadang maaf ya, orang ini jelek. Tapi kalau udah memuji Tuhan, kita rasakan, wow, ini urapannya. Ya kan? Kadang orang lewat aja kita bisa rasa kalau orang itu punya satu hal kekuatan, urapan yang dari Tuhan. Kemarin di meja makan, Abah Tuhan ini melihat saya lihat lagi. Ya kan? Saya melihat ada yang dilihat hamba Tuhan ini tapi tidak mau diutarakan. Karena apa? Tuhan tahu isi hati orang yang ada di depannya, punya spirit yang kuat atau tidak. Dari gaya bahasanya, orang pasti akan menangkap seperti apa orang ini, dan itulah yang menentukan langkahnya yang ke depan. Kalau kita lihat di Roma 1 ayat 20, firman Tuhan katakan apa? Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak berdalih. Nah ini dia. Ada manusia banyak berdalih, ya. Sebab apa? Dilihat kekuatan, dilihat kita ini biasa aja, nggak ada yang dahsyat. Nah, kalau mau dilihat Yesaya 6 ayat 3 dan ke-4, firman Tuhan juga katakan begini. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah atas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Asap bicara apa? Pujian dan penyembahan, yaitu satu dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya di sini dikatakan apa? Ada sesuatu kepenuhan di dalam Tuhan. Dilihat di Kisah Rasul 2, di situ tentang apa? Tentang lawatan Tuhan, ya, yang membuat satu hal kegoncangan. Orang berkata-kata dengan bahasa yang berbeda-beda, dan orang juga di situ dikatakan apa? Punya penafsiran kata-katanya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Yesaya Mazmur 94 ayat yang ke-11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Dilihat lagi di Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah ya terlaksana. Makanya hati Tuhan tidak bisa disamakan dengan apa yang menjadi satu hal keputusan dalam setiap kita. Makanya di sini dikatakan apa? Rancangan, ya, Yesaya 8 ayat 10 akan gagal apabila keputusan Tuhan tidak dilaksanakan. Nah, di sini dikatakan penyembahan yang kedua adalah yang kudus, yang selalu membawa otoritas serta kuasa ilahi darinya. Yesaya 6 ayat 5 di sini dikatakan apa? Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, ya ini Tuhan semesta alam. Makanya kadang kita bilang begini, kalau ada Tuhan, nggak ada keributan, nggak ada satu hal
anak-anak Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa kita buat itu dia ada di sana, tidak bisa. Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Tergantung kita mengaktifkan Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupan kita atau kita tidak mengaktifkannya. Makanya di sini dikatakan apa? Orang yang najis bibir. Berarti di sini apa? Gosip nih, ya kan? Dan yang tinggal di tengah bangsa-bangsa yang najis bibir. Nah ini dia, karena keserakahan. Namun, yaitu mata Tuhan telah melihat tentang alam semesta. Alam semesta sekarang ini adalah alam yang saya nggak bisa katakan, tapi kita percaya waktu Tuhan yang membuat perubahan, yaitu buat alam, buat dunia, buat bangsa dan kota-kota. Makanya di sini juga dikatakan selanjutnya, ya, kekudusan yang ketiga adalah kita harus mempunyai satu kesadaran baru akan dosa dalam diri kita manusia, sehingga kita tahu bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti lagunya apa? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hati Tuhan enggak buat bibirnya itu najis, enggak kudus. Menjaga hati juga sama, bukan hanya di bibir, hati, kemauan, dan pikiran. Nah, yang selanjutnya Yesaya 6 ayat 6 dan ke-7 firman Tuhan katakan begini. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah, yang menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirku, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini ada penyucian yang daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan menyatakan bahwa tangan Tuhan, yaitu ada bara. Bagaimana kita mempunyai satu hal dalam perkataan yang tidak berkenan, Tuhan sudah ampuni dan hapus dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana yang kelima? Hati Tuhan yang penuh kasih karunia untuk mendaki pemulihan manusia dari kegagalan serta kenajisannya oleh karena apa? Pengampunan daripada Tuhan. Hati Tuhan penuh kasih karunia. Karena penuh kasih karunia, makanya manusia sering apa? Jatuh bangun, menganggap semuanya sudah nanti aja dulu, ya. Kalau mau dilihat di 1 Yohanes 3 ayat ke-1 firman Tuhan katakan apa? Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Tuhan. Dan memang kita adalah anak-anak Tuhan, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Tuhan Yesusnya. Makanya di sini dikatakan apa? Betapa besar, yaitu kasih kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Makanya di sini apa? Karena kita tidak menghargai, karena kita tidak mengenal, memahami bahwa Tuhan itu cinta dan sayang kepada kita. Makanya Tuhan bilang begini, kalau engkau menyenangkan aku, gitu, pasti kita akan disenangkan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ditambahkan dalam segi apa nih? Misalkan begini, ya, kita mau makan ini, ya dong. Tiba-tiba apa? Tuhan bisa kasih makan seperti ini. Contoh hal yang sepele. Saya ingin makan soto. Tiba-tiba rekan saya juga tidak mau bicara tentang mau makan soto. Tunggu saya punya pembicaraan, saya bilang saya lapar, saya mau makan soto. Loh, kok tahu saya mau makan soto? Iya. Karena apa? Orang yang mengerti, gitu, yang memahami, kalau orang itu dekat ke Tuhan, apa keinginan orang itu, pasti orang itu memahami.
kita ini kan maunya kita punya sendiri, bukan mau apa yang Tuhan mau. Saya secara pribadi, ya, karena saya berkata ke Tuhan, lebih dari cukup kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kita maupun saya. Ini kita bicara kita aja ya. Makanya dibilang apa? Selalu baru, Mazmur katakan, setiap hari kasih karunia Tuhan. Makanya di saat kita bangun pagi-pagi kita bilang apa? Terima kasih Roh Kudus. Sertai, berkati dan urapi. Pasti dijagai nih kemarahan kita. Pasti dijagai dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak mengalami ya namanya apa? Kecelakaan maupun sakit penyakit apapun tanpa seizin Tuhan. Sama waktu saya duduk, saya sharing, saya kesaksian, ya, dia melihat cara saya dibilang tanganmu kiri ya, makanya iya betul tangan saya makan kiri, cuma tangan kiri saya lagi bermasalah. Dibilang kenapa? Karena Tuhan lagi membawa satu pembaruan dalam setiap kehidupan saya. Saya pernah bilang begitu. Prosesnya kita berhadapan dengan spirit yang tidak kita mengerti. Tapi di sini Tuhan baik, saya bilang gitu ya. Tuhan buat pertolongan dan Tuhan lakukan, ya, ajaib. Nah, di sini juga dikatakan apa? Yesaya 6 dan ayat yang ke-8. Lalu, yaitu Yesaya mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, sahut kita yang ada di sini, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kalau orang yang mengerti hati Tuhan, Tuhan suruh berangkat pergi, pasti pergi. Makanya Tuhan bilang apa? Lakukan ini. Jangan lihat waktu dan jamnya. Pasti akan lakukan. Orang yang mengerti hati Tuhan, dia akan nggak pilih-pilih pelayanan. Dia nggak akan lihat apa? Tempat. Dia nggak akan lihat apa? Waktunya. Kadang rekan saya bilang begini, ibu nggak capek ya? Sekarang kita ini melayani karena daging atau karena roh? Tapi kalau daging sudah dimatikan, roh yang kuat, kita punya kekuatan yang dahsyat. Sama, kebetulan ada dosen di sini di Surabaya, ya. Dosen ini mengalami sakitnya ternyata kemarin banyak banget ya. Saya sampai kaget dia bisa hidup, itu udah mujizat. Tapi dosen ini melayani sampai jam 11, setengah 11 ya. Sampai tidur jam 1 pagi dengan saya, ngobrol. Bangun tetap pagi. Karena apa? Kita mau mencari kesukaan Tuhan, ya. Sudah begitu apa? Kita nggak pernah merasakan kecapean. Yang pentingnya apa? Dari Tuhan untuk Tuhan. Bukan dari Tuhan untuk kita punya satu hal kesombongan. Atau kita mencari popularitas. Tidak perlu. Promosi datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Makanya Yesaya berkata begini, ini aku Tuhan. Tidak seperti Yunus, betul tak? Waktu disuruh diutus, dia lari. Karena apa? Yunus tidak mengerti tentang hati Tuhan yang diungkapkan dalam kehidupannya. Tuhan ini kadang mau pakai kita, terkadang kita ini lari. Tadi saya sharing sama rekan saya Kathy, ya, karena saya mendengar banyak yang disampaikan pesan Tuhan melalui hambanya. Cuma saya tekankan begini, matikan ini pikiran, matikan hal-hal yang dunia. Kita tetap harus punya sikap rendah hati. Tuh, anjing aja mau mendengar. Anjing aja mau coba menyenangkan hati saya, geser mejanya. Ya, anjing bisa punya satu rasa, orang ini pecinta binatang atau enggak. Tapi kalau anjing tahu manusia tidak suka binatang, dia akan ngamuk. Pasti gonggongnya berlebihan. Ini anjing ada di bawah, ada di atas. Yang di atas nggak pernah mau lihat saya, tapi yang di bawah selalu melihat, jadi dia nggak menggonggong, dia tenang. Ya, makanya Tuhan bilang begini, jangan kita punya najis bibir, jangan mulut kita dipakai buat apa? Menggonggong untuk orang-orang yang di sekelilingnya. Harusnya apa? Kita mengucap syukur, kita doakan, kita tutup dia punya kelemahan dalam dirinya. Nah, di sini dikatakan apa? Tentang pertobatan sebagai manusia.
supaya Tuhan menginginkan manusia bertobat dan diselamatkan, kita harus senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Seperti lagunya tadi apa? Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Itulah kerinduan. Bagaimana Mazmur Daud? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Ya, Mazmur Daud selalu punya kausan dan kelaparan akan Tuhan, selalu mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Terkadang manusia mencari perkenanan, ya toh? Mencari satu hal supaya apa? Ngetop. Supaya apa? Dikenal orang. Tadi entah kemarin saya lucu, kalau orang melihat satu hamba Tuhan yang diurapi luar biasa, hormatnya luar biasa, ya, servisnya luar biasa. Tapi kalau ada hamba Tuhan naik motor butut, pakai baju tidak sopan, kita layani tidak dia dengan sopan dan hormat? Ada perbedaan tidak? Kenapa aku bilang ada? Karena setiap manusia itu sering melihat yang dilihat. Kamu ngalami? Enggak. Ketika saya belajar untuk melihat, meskipun orang itu enggak berada maupun berada, tapi kita harus mengasihi seperti Tuhan ajarkan. Tuhan itu datang untuk orang sakit, bukan untuk orang. Kita belajar untuk memberikan, untuk menghormati siapapun dia, siapapun orang itu. Kita harus menghargai, menghormati orang itu. Sebab dia itu juga anak Tuhan, sama-sama Tuhan itu kita memandingkan. Itu yang Tuhan tunjukkan. Bapak ada kesaksian? Saya dibanding-banding. Apa? Pendeta yang kampung dari kota, kamu bayangannya beda apa sama? Sama lah. Kalau aku sih kayak gitu nggak akan ngefek ya. Maksudnya memang kita manusia itu cenderung melihat packaging, melihat penampilan. Tapi sebenarnya kalau setuju sama Mbak Ira, sebenarnya kalau kita meneladani Kristus, itu kasih itu tulus. Gak peduli dia hamba Tuhan top, gak peduli dia gak ngetop. Yang namanya siapapun pengemis sekalipun, orang gak punya sekalipun, kita wajib mengasihi dengan tulus. Jadi kita gak ada tendensi apa-apa kayak gitu. Saya secara pribadi menyatakan paling gak suka hamba Tuhan dibeda-bedakan. Ojo dibanding, Banding. ya. Hamba Tuhan itu saya lihat berapa kali melayani orang ini, tapi karena dia punya penghidupan dan penampilan nggak diangkat. Sampai di satu titik saya cuma nangis dalam hati saya. Kenapa saya harus di tempat mobil mewah? Kenapa saya harus di restoran yang enak? Hamba Tuhan itu enggak seperti saya diperlakukannya. Di lain waktu dia undang saya banyak alasan. Karena apa? Bagaimana posisi saya seperti dia itu, yang Tuhan buat sepertinya tuh sama, tapi manusia yang membedakan. Kadang manusia melihat plusnya hamba Tuhan, bukan apa yang Alkitab katakan dan apa yang hamba Tuhan ini dapatkan disampaikan di atas umatnya. Jadi sore hari ini, malam hari ini, bertobat, ya. Kalau mau hati Tuhan, kita bisa mengerti. Jangan suka melihat manusia dari sisi penampilan, dari sisi sosialnya. Semua sama di hadapan Tuhan, membagikan kebenaran Alkitab. Tapi jangan sampai ada packaging di balik hamba Tuhan yang lain. Nah, di sini dikatakan 2 Petrus 3 ayat 9b, Tuhan berkata, Ia sabar terhadap kita karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan aja tidak mandang, ya toh? Cantik, jelek, kaya dan miskin, melainkan supaya
passion yang dari Tuhan, kita bisa rasakan orang itu seperti apa dan maunya apa. Tadi waktu saya duduk di satu tempat, saya panggil, Bapak, sini ada pesan Tuhan. Kebetulan di samping saya ada mantan dosen saya, gitu. Sama-sama isi hatinya dinyatakan. Bapak ini cuma bilang apa? Saya merinding waktu bicara. Saya rasa ini tempat kok berbeda. Saya bilang saya bukan dukun. Saya ini menyampaikan isi hati Tuhan tanpa ada spirit apapun juga. Bayangkan, duduk aja kalau Tuhan mau nyatakan di atas siapapun yang kita temui. Isi hati Tuhan harus dilepaskan di atas orang itu. Jangan dilihat siapa orang itu. Ya, kita belajar buat setiap kita hari ini dalam berita kabar keselamatan yang dipercayakan kepada setiap kita adalah menjadi satu hal pegangan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita selalu melihat bagaimana Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita dan kita mengerti detak jantung Tuhan. Seperti lagunya apa? Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Tanamlah aku di hadiratmu, meteraikanku dalam hatimu, di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah hidupku. Lagunya jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan. Hari itu saya punya kemarahan. Karena saya melihat situasi dan keadaan yang mendesak untuk saya terpojok, yang mendesak saya gak kuat melihat gaya apapun yang ada dalam dunia ini. Di saat lagu ini dinyanyikan, saya menangis. Saya bilang begini, Tuhan paksakan seret aku Tuhan untuk punya satu. Jangan tinggalkan kasih karuniamu dalam hidupku. Jangan bawa aku tenggelam dalam dunia ini, tetapi bawa aku menyenangkan, bawa aku punya haus dan lapar akan Engkau. Makanya buat malam hari ini, hati Tuhan bagi setiap kita harus kita pegang kuat-kuat. Jangan sampai kita lepaskan. Hati Tuhan adalah setiap kita dan kita di dalam hati Tuhan. Sama penyanyinya, dia setiap mau lari dari Tuhan, setiap dia mau jatuh dalam dunia, Tuhan seret, Tuhan panggil. Jadi malam hari ini, bagi yang menyaksikan streaming, yuk kembali kepada kasih mula-mula daripada Tuhan. Jangan pernah takut untuk apapun dalam setiap kehidupan kita. Tuhan pegang kendali dalam setiap kehidupan kita anak Tuhan. Amin. Yang kau beri, tanamkan aku di hadiratmu, meneraikanku dalam hatimu, di hadiratmu, di hadapanmu Tuhan, di pelukanmu, itulah hidupku. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan
sama-sama katakan. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Tanamkan aku di hadiratmu, meteraikanku dalam hatimu, di hadiratmu, Di hadapanmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah hidup. Tuhan katakan buat Michelle Andriana malam hari ini, percaya Michelle, Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu. Tuhan katakan, ini waktunya ada kebangkitan dan perubahan. Ini waktunya kau akan melihat hal-hal yang tidak pernah kau lihat akan menjadi satu hal yang berbeda dalam setiap hidupmu. Dengar Michelle Andriana malam hari ini, totaliti penyerahanmu di dalam takut akan Tuhan adalah satu hal terobosan yang akan kau terima dalam 2 minggu dari sekarang. Biar kau diurapi, engkau diperlengkapi, engkau mengalami satu yang dahsyat yang daripada Tuhan. Terima malam hari ini. Dan Tuhan sampaikan buat hambanya yang dari kota Manado, Ibu Sarah Landopi malam hari ini, Tuhan katakan, keputusan apapun yang kau ambil buat hari-harimu yang ke depan adalah yang menentukan bagaimana kau bisa melihat perbedaan dalam setiap kehidupan dan pelayananmu. Tuhan akan membuat sesuatu hal, tempat yang berbeda yang tidak pernah kau lihat. Tapi Tuhan akan lepaskan segala yang terbaik dalam hidupmu. Engkau ada berkata dalam hari-hari ini, Tuhan kasih aku tempat ladang yang berbeda. Tuhan kasih aku tempat wadah yang begitu mengerti dan memahami dalam setiap apapun yang akan aku lakukan dan aku kerjakan. Engkau diperlengkapi, engkau diberkati, engkau akan melihat yang tidak biasa kau lihat dengan cara Tuhan yang dahsyat. Engkau akan terima dengan iman. Dan buat Lina dari kota Jakarta, Tuhan katakan, apapun yang menjadi keputusanmu, apapun yang menjadi doamu hari-hari ini, aku tahu kau sedang mendesak, di titik kau membutuhkan jawaban. Dan Tuhan katakan, bangkit dan lihat, perubahan-perubahan yang besar akan kau alami dalam setiap kehidupanmu. Dan aku akan memakai kehidupanmu di dalam hal dunia penginjilan. Engkau akan ditemukan dengan orang-orang yang mempunyai kelemahan dalam tubuh. Oleh kuasa pengurapan daripada Tuhan, Tuhan melepaskan karunia, kesembuhan dan kelepasan di atas engkau Lina. Terima kasih Tuhan. Oh, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau tanamlah hidupku, tanamkan aku di hadiratmu, meneraikanku dalam hatimu, di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu Roh Kudus, di pelukanmu, itulah hidupku. dan baru selesai berbicara, biar hatimu tetap ada di atas setiap kami. Jangan bawa kami keluar dari tanah kasih kebaikan dalam setiap hadirat-Mu Tuhan. Karena kami butuh
karena kasih anugerah-Mu, hanya karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa, kami sepakat membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat Tuhan atas negara kami Tuhan, atas setiap kota-kota di seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Pegang kendali Tuhan. Kami berdoa agar cuaca yang ekstrim, setiap bencana alam Tuhan, Tuhan lalukan dari Indonesia Tuhan. Kami minta tangan-Mu Tuhan yang menopang Indonesia. Tangan-Mu Tuhan ada atas Indonesia. Indonesia biji mata-Mu Tuhan. Indonesia berharga Tuhan. Setiap jiwa-jiwa berharga di hadapan-Mu Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik yang didatang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam persekutuan yang manis hari ini sampai selama-lamanya. Biar apa yang dipegang disentuh. Amin. Dibuat Tuhan Yesus Masiah berhasil. Yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Sehingga bersabit
aku dan melindungi aku. Yesus, daripada mara berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adonai Ministry selesai ibadah malam hari ini, dan saya mengundang seputar kota Semarang, Jawa Tengah. Di tanggal 18 ada kebaktian Adonai Ministry jam 17.00 di Menara Doa Hotel Po. Amin. Ya, tanya dengan security yang di Mall Paragon maupun di hotel mana Menara Doa Po nanti diarahkan. Oke, kami seluruh tim yang ada di Jawa Timur menyapa yang menyaksikan. God bless you. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun dia